Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miswati Furkani, NPM 222905173. Saya dari jurusan Farmasi Universitas Joniadin Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu aspek CDOB, yaitu ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu CDOB? CDOB, cara distribusi obat yang baik, adalah pedoman yang mengatur sistem distribusi obat agar mutu, keamanan, dan khasiatnya tetap terjaga selama proses penyimpanan, transportasi, dan penyaluran hingga ke pengguna. Tujuan CDOB adalah untuk memastikan bahwa obat didistribusikan dengan aman, efektif, dan sesuai standar, sehingga mutu obat tetap terjaga dari produsen hingga ke tangan konsumen. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah obat yang memengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mengubah aktivitas mental. Sedangkan prekursor farmasi adalah bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika. Cara distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus dilakukan dalam rangka pemenuhan CDOB, termasuk untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan atau kehilangan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dari jalur distribusi resmi. Bangunan dan peralatan. Tempat penyimpanan prekursor farmasi harus aman dan terkunci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kunci tempat penyimpanan prekursor farmasi dikuasai oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dan personil lain yang dikuasakan sesuai dengan uraian pekerjaan. Personil lain yang dimaksud di sini adalah tenaga teknis kefarmasian atau kepala gudang. Operasional. Kualifikasi pemasok. Pemasok narkotika harus memiliki izin khusus sebagai fasilitas distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Kualifikasi pelanggan, fasilitas distribusi hanya boleh menyalurkan prekursor farmasi kepada pihak yang memiliki izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan. Pemeriksaan penerimaan seperti memeriksa kesesuaian data obat dengan dokumen pengiriman, kondisi kemasan, serta kesesuaian dengan surat pemesanan. Persetujuan penerimaan. Jika sesuai, penanggung jawab fasilitas distribusi menandatangani dokumen dan membubuhkan stempel. Ketidaksesuaian atau kerusakan, obat dikembalikan dengan bukti retur dan surat pemesanan asli. Penyimpanan sementara. Prekursor farmasi disimpan di area karantina hingga pengembalian selesai. Ketidaksesuaian data, jika ada perbedaan nomor bed, tanggal kadaluarsa atau jumlah, harus didokumentasikan dan diklarifikasi oleh pemasok. Penyimpanan. Penyimpanan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi dilakukan secara aman berdasarkan analisis risiko dari masing-masing fasilitas distribusi. Antara lain, penyimpanan dilakukan pada satu area dan mudah diawasi oleh penanggung jawab fasilitas distribusi. Pemusnahan dilakukan oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dengan saksi dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Balai POM serta dibuat berita acara. Jika lokasi pemusnahan berbeda provinsi, permohonan saksi tetap diajukan ke Dinas Kesehatan dan Balai POM terkait. Pemusnahan oleh pihak ketiga harus melibatkan pemilik dan saksi resmi. Laporan pemusnahan wajib mencakup data obat, tanggal, lokasi, alasan, serta nama penanggung jawab dan saksi. Pengiriman. Setiap pengiriman prekursor farmasi harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pengiriman prekursor farmasi yang sah, antara lain salinan surat pesanan, surat jalan, surat pengantar, pengiriman barang, dan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh fasilitas distribusi, yang ditandatangani oleh kepala gudang dan penanggung jawab fasilitas distribusi. Ekspor dan impor. Pengadaan prekursor farmasi melalui impor harus sesuai peraturan. Wajib dilengkapi surat pesanan dan estimasi kebutuhan tahunan. Produk impor untuk industri farmasi pengguna akhir harus disalurkan dalam 7 hari kerja setelah diterima. Pengadaan prekursor farmasi melalui ekspor harus sesuai peraturan perundang-undangan.
Kesimpulannya adalah distribusi obat-obatan tersebut harus dilakukan dengan pengawasan ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran, atau penyimpangan. Selain itu, distribusi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan sistem yang menjamin keamanan, mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi.